Selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, saudara, di mana di sepanjang malam Dia telah menyertai dan melindungi kita dalam damai sejahteranya. Hari ini kita akan awali kembali dengan merenungkan firman dan berdoa bersama. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan dan setiap pagi saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kemudian bagikan video renungan firman Tuhan ini kepada lebih banyak orang saudara melalui media sosial saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Sebelum saudara akan didoakan, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita, adalah dari Lukas pasal 12 mulai ayat 22 sampai ayat 34. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Hal kekhawatiran. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang-orang yang kurang percaya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk mereka tidak hidup dalam kekhawatiran. Ada beberapa hal yang Yesus mau ajarkan, kenapa mereka tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, dan apa alasannya juga mereka tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Yang Yesus mau ajarkan adalah bahwa supaya mereka tidak hidup di dalam kekhawatiran, karena ketika mereka hidup dalam kekhawatiran, mereka akan bertindak salah.
mereka akan berfokus salah, fokus mereka akan menjadi salah dalam perjalanan hidup mereka di dunia ini, di mana Yesus mau mengajarkan bahwa seharusnya fokus mereka adalah kepada kehidupan kekekalan. Itu sebabnya di ayat 31 sampai 34 Yesus mengajarkan di sana supaya mereka mengumpulkan harta di sorga untuk kehidupan kekal. Sedangkan kalau mereka hidup dalam kekhawatiran, maka fokus mereka adalah kehidupan sekarang. Saudara, ini juga jadi perenungan bagi kita. Hidup di dunia ini sebentar. Hidup ini begitu singkat. Dan setelah itu kita akan tinggalkan semua. Bayangkan saudara, jika hidup yang singkat dan sementara ini hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran, sehingga kita fokus dengan perkara dunia, kita berjuang keras mengerjakan dengan kekuatan kita apa yang bisa kita kerjakan di dunia ini, tetapi didasari oleh kekhawatiran akan kehidupan dunia ini, sehingga kita begitu fokus kepada hidup di dunia ini, perkara dunia ini, harta duniawi, kesuksesan dunia, dan sebagainya. Okelah, akhirnya kita meraih itu semua, dan kita juga meraih kesuksesan. Setelah itu kita mati. Lalu apa? Setelah mati kita akan pertanggungjawabkan kehidupan kita, dan di sana kita akan menghadap kepada Tuhan. Apa yang akan kita terima di sana? Dan dengar saudara, orang-orang yang dipenuhi oleh kekhawatiran akan kehidupan di dunia ini akan fokus kepada kehidupan dunia ini. Itu sebabnya saat ini kita perlu belajar untuk tidak perlu khawatir tentang kehidupan dunia, supaya kita bisa fokus kepada kehidupan kekal. Biarlah hari ini saudara bekerja keras. Biarlah hari ini saudara berjuang melakukan yang terbaik. Tetapi ingat saudara, bahwa perjuangan kita adalah kehidupan kekal. Karena segala sesuatunya ini akan kita tinggalkan. Apakah kita tidak perlu sukses? Harus sukses. Apakah kita tidak perlu berhasil dalam usaha bisnis kita? Apakah kita tidak perlu kaya? Saudara harus sukses, saudara harus kaya. Supaya apa? Supaya saudara bisa berbuat banyak hal untuk kehidupan kekal. Tetapi kalau saudara dikuasai oleh kekhawatiran akan hidup di dunia ini, maka sekalipun saudara sukses, saudara tidak akan berbuat apa-apa untuk kehidupan kekal. Sekalipun saudara sudah menjadi kaya raya, saudara tidak akan berbuat apa-apa. Saudara akan tetap kikir untuk menabung sesuatu dalam kehidupan kekal, mempersiapkan sesuatu untuk kehidupan kekal. Itu sebabnya saudara, mari kita bebas dari kekhawatiran, supaya kita bisa fokus kepada kehidupan kekal. Dan memang firman Tuhan berkata bahwa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Apa alasannya? Kita lihat bersama-sama di ayat 22 tadi dikatakan, janganlah khawatir. Lalu kemudian ayat 24, di sana dia mulai memberi alasan. Ada 3 alasan, saya dan saudara. Setiap manusia sebenarnya tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Terlebih lagi saya dan saudara sebagai orang-orang percaya kepada Yesus, kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Kenapa? Ayat 24, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Di ayat 24 ini Yesus menegaskan tentang pemeliharaan Allah. Itulah alasannya sehingga murid-muridnya, saya dan saudara, tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Dia menegaskan, lihat saja burung-burung gagak yang tidak menabur, tidak punya lumbung, tidak punya gudang menyimpan hasil tuaiannya, tetapi namun demikian dipelihara oleh Tuhan hari demi hari, waktu demi waktu. Allah memelihara. Lalu kalimat terakhir Allah menegaskan, betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Kalau burung-burung itu pun dipelihara, dengar saudara, saudara yang jauh lebih berharga daripada burung-burung itu, saudara akan dipelihara oleh Tuhan. Itu sebabnya kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Kita tidak perlu menyiksa diri dalam kekhawatiran, sehingga kita akan selalu fokus dan terlalu fokus untuk perkara dunia ini karena terlalu khawatir akan perkara dunia ini. Dengar saudara, Allah menegaskan bahwa Dia akan memelihara kita. Allah punya berbagai macam cara untuk memelihara setiap kita. Saya punya kesaksian saudara. Satu kali ketika saya merintis gereja ini yang saya gembalakan sekarang,
Lalu kemudian ketika saya merintis, mulailah ada anak-anak yang saya didik, mereka yang beribadah bersama saya. Dan satu kali ada seorang tua dari anak ini yang dia rindu untuk beribadah karena dia sering dikuasai oleh kuasa kegelapan. Saya berdoa dan dia dipulihkan. Dan waktu itu saya masih lajang, saudara. Saya merintis sekitar 4 tahun. Saya merintis, saya masih lajang. Saya sendiri di perintisan, sehingga saudara bisa bayangkan saya harus masak sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Tapi satu kali orang tua dari salah seorang anak ini menyuruh anak ini untuk mengantar makanan kepada saya di pagi hari. Dan ketika saya lihat itu cukup untuk makan pagi dan makan siang. Lalu kemudian malam-malam diantar lagi. Besoknya juga demikian. Besoknya juga demikian. Dan seterusnya, mereka tinggal letakkan di jendela rumah saya. Di situ ada meja dan dia letakkan di situ. Begitu terus, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Selama saya merintis dan ketika saya belum menikah, belum pindah ke gereja, dia lakukan itu sekitar 3-4 tahun. Saudara, burung saja dipelihara, apalagi hambanya. Burung saja dipelihara, apalagi saudara. Kita jauh lebih berharga daripada burung di udara. Dia pasti akan memelihara kita. Itu sebabnya jangan khawatir, supaya saudara tidak terlalu dikuasai oleh perkara dunia ini. Jalani hidup bersama Tuhan. Bebaslah dari kekhawatiran. Lalu yang kedua, alasan tidak perlu khawatir. Kalau yang pertama, karena Allah memelihara. Yang kedua, ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal itu? Ada 2 hal sebenarnya yang ditegaskan di sini. Bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa sebenarnya. Ketika kita khawatir sekalipun, nggak akan nambah apa-apa. Tidak akan menambah apa-apa. Jadi itu sebabnya kita tidak perlu khawatir, saudara, karena tidak akan menambah apa-apa. Kekhawatiran itu tidak akan menambah apa-apa. Kalau ada sesuatu yang bisa bertambah melalui kekhawatiran, mari kita khawatir bersama-sama. Tetapi Allah menegaskan di sini tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena kalau kamu khawatir pun nggak ada sehasta pun yang tambah. Nggak ada sesuatu positif yang akan bertambah. Dan hal kedua yang perlu kita pikir, saudara, yang berkurang yang banyak. Kreativitas kita jadi berkurang karena dikuasai kekhawatiran. Kesehatan kita juga menurun karena dikuasai oleh kekhawatiran. Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saudara, yang kedua, firman Allah ini menegaskan bahwa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Coba saudara renungkan dalam hidup saudara. Mungkin saat ini ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan. Dan kemudian pergumulan itu menjadi alasan yang sangat mendasar untuk saudara hidup dalam kekhawatiran. Mungkin situasi keluarga, situasi anak-anak, situasi ekonomi yang sedang saudara alami saat ini menjadi alasan yang sangat masuk akal untuk saudara hidup dalam kekhawatiran. Tetapi coba kita merenung. Okelah, saudara akan memenuhi hidup saudara dengan kekhawatiran. Saya mau tanya sesuai dengan firman Tuhan, apa yang bertambah melalui kekhawatiran itu? Apa yang akan bertambah setelah saudara hidup dalam kekhawatiran? Tidak akan ada apapun yang tambah, saudara. Tapi saya mau tanya kembali, apa yang berkurang setelah saudara hidup dalam kekhawatiran? Coba cek kesehatan saudara, coba cek semangat saudara untuk bekerja, coba cek kreativitas saudara, inovasi saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Itu sebabnya hari ini jangan khawatir, lakukan saja apa yang menjadi bagian saudara. Hari ini saudara akan menjalani hari saudara, saudara berbisnis, saudara bekerja dan sebagainya. Kerjakan yang terbaik, selebihnya milik Tuhan, selebihnya bagian Tuhan. Karena kalaupun saudara hidup dalam kekhawatiran, tidak akan menambah apa-apa. Kemudian alasan ketiga, saudara, bahwa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Ayat 30 dikatakan, semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Orang-orang yang tidak mengenal Allah hidup dalam kekhawatiran dan itu menjadi fokus mereka. Tetapi lihat saudara kalimat berikutnya, akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu.
Alasan ketiga kenapa saya tidak perlu hidup dalam kekhawatiran, saudara, karena Bapa tahu bahwa aku memerlukan semuanya itu. Bapa tahu bahwa saudara memerlukan semuanya itu. Bapa sudah tahu apa yang menjadi kebutuhanku esok, lusa, dan seterusnya di masa depan. Bapa sudah tahu apapun yang menjadi kebutuhan saudara. Itu sebabnya saudara tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Saudara hanya perlu fokus kerjakan yang terbaik. Bahkan di ayat 31 dikatakan, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Bagaimana supaya apa yang menjadi kebutuhan saudara itu ditambahkan Tuhan? Jangan hidup dalam kekhawatiran, tetapi carilah kerajaan Allah. Carilah kerajaan, cari kebenarannya, cari pribadinya, maka saudara akan mengalami Allah memelihara, karena Dia tahu segala sesuatu. Puji Tuhan, saudara. Sungguh indah firman Tuhan hari ini yang menegaskan kepada saya dan saudara bahwa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran. Dia berkata di ayat 22, saudara, dikatakan di sana, jangan khawatir. Alasan pertama, kita tidak perlu khawatir karena kalau burung-burung di udara pun dipelihara, saya dan saudara akan dipelihara. Kenapa kita tidak perlu khawatir, saudara? Karena kekhawatiran tidak menambah apa-apa. Dan kenapa kita tidak perlu hidup dalam kekhawatiran? Karena Bapa tahu apapun yang menjadi kebutuhan saudara, dan Dia akan memelihara, mencukupkan, bahkan menambahkannya jika saudara tidak hidup dalam kekhawatiran, melainkan saudara mencari Dia. Puji Tuhan, saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan semangat saudara untuk menjalani hari saudara di sepanjang hari ini. Lakukan segala aktivitas saudara dengan merenungkan firman Tuhan. Firman-Nya memberkati saudara. Tetap kuat, lakukan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan di dalam hidup saudara. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan kembali mendoakan setiap saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar dikuatkan dan diteguhkan ketika kita berdoa bersama, sehingga sepanjang hari ini saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan dalam segala aktivitas saudara. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini. Engkau yang mengenal setiap anak-anak-Mu, ya Bapa, pribadi lepas pribadi. Siapapun mereka, apapun yang menjadi aktivitas mereka, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka, dan bagaimanapun keadaan mereka, Engkau yang mengenal mereka satu persatu saat ini. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, biarlah Engkau menjamah dan menyentuh kehidupan mereka, membaharui kehidupan mereka, biar mereka semakin dekat kepadamu, ya Tuhan. Mereka semakin mengalami Engkau di dalam kehidupannya. Biar setiap anak-anak-Mu semakin mengalami keindahan-Mu ketika mereka semakin dekat kepadamu, ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat segala aktivitas mereka yang akan mereka lakukan di sepanjang hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan campur tangan dalam segala aktivitas mereka. Hamba berdoa, ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang merupakan karyawan, berkati mereka dalam pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Campur tangan-Mu, ya Tuhan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu jadi berkat, dan apapun yang mereka kerjakan, biarlah mereka berhasil, ya Tuhan, oleh karena Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan kiranya yang mengangkat derajat mereka, kedudukan mereka dalam bidang apapun mereka sedang bekerja, ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini bagi anak-anak-Mu yang merupakan pebisnis atau mengusahakan satu usaha. Tuhan yang campur tangan, apapun yang menjadi usaha mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Biarlah Engkau memberkati sehingga usaha mereka akan berhasil, ya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Sekalipun keadaan ini sulit, sekalipun situasi ini sulit, tetapi Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberikan jalan keluar bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil dalam keadaan sulit sekalipun, ya Tuhan. Itu sebabnya berkati setiap usaha dan bisnis pekerjaan anak-anak-Mu, ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bergerak.
Kalau itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau memberkati berlimpah ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang merupakan pegawai negeri sipil juga Tuhan memberkati kehidupan mereka, campur tangan-Mu dalam hidup mereka untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini. Dan Tuhan juga mencukupkan dan memberkati kehidupan mereka ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami berdoa, Tuhan berkati saudara-saudara kami yang adalah petani. Bapa yang baik, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka sedang usahakan dalam pertanian mereka, apapun yang mereka sedang tanam dalam pertanian mereka, Tuhan kiranya memberkati dan menjadikannya berhasil. Biarlah dalam situasi seperti ini pun Tuhan tetap membela mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang bekerja, berkarya dalam kehidupan anak-anak-Mu yang adalah para petani, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi para pedagang, berkati kehidupan mereka, berkati dagangan mereka. Tuhan juga yang campur tangan dalam semua kondisi yang harus mereka hadapi. Tuhan tetap membela anak-anak-Mu. Bahkan apapun yang menjadi profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Engkau yang membela, Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, tanggung jawab mereka. Hamba berdoa biar anak-anak-Mu melakukan yang terbaik dan menjadikan mereka berhasil dalam kehidupan mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Hamba berdoa di pagi hari ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu bagi setiap tubuh yang sakit, sembuhkan, supaya anak-anak-Mu bisa beraktivitas, bisa bekerja. Tuhan campur tangan, sembuhkan setiap anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan hamba berdoa, cabut segala penyakit mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah, persoalan baik di tengah-tengah pekerjaannya, Tuhan juga yang campur tangan. Tuhan yang membela setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau yang menyelesaikan segala masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang berkarya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Bapa, hamba berdoa, jadikan semua anak-anak-Mu berhasil. Di dalam firman-Mu tercatat bahwa setiap hamba-hamba-Mu yang Engkau sertai, mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Dan saat ini pun hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu ini Engkau yang menyertai mereka dalam segala situasi kondisi mereka. Mereka mau melakukan yang terbaik, dan penyertaan Tuhan menjadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kehidupan anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Bapa yang baik, keluarga adalah penopang dalam kehidupan kami. Ketika keluarga-keluarga kami adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang tentram, maka anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas dan pekerjaan mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa ya Tuhan, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis ya Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang bersuasana sorga bagi setiap anak-anak-Mu. Berkati ya Tuhan, berkati ya Bapa, berkati suami, istri dan anak-anak, berkati orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang memberkati seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Bapa yang baik, sepanjang hari ini mereka akan melakukan segala aktivitas mereka. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam segala aktivitas mereka, dan penyertaan Tuhan yang menjadikan mereka berhasil. Di dalam nama Yesus, jalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan berserah kepada Tuhan, dan kiranya berkat Tuhan mengalir dalam hidup saudara, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami ya Tuhan.
Tuhan campur tangan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saudara juga sudah dikuatkan setelah saudara didoakan. Lakukan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini dengan cara yang terbaik. Dan tetap semangat dengan semangat yang baru daripada Tuhan saudara. Tuhan memberkati saudara dan menjadikan segala usaha dan aktivitas saudara berhasil hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini dengan cara mensubscribe dan tekan tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap saudara. Haleluya.